Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Alhamdulillah ya, hari ini bertemu lagi bareng Bu Fani di pelajaran tematik. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Semoga semuanya Bu Fani doakan dalam keadaan sehat walafiat ya. Ingat setelah PTS kemarin kita kan belajar offline ya, dan minggu ini kita belajarnya online. Jadi nanti saksikan videonya ini untuk menambah pemahaman kalian di pembelajaran tematik kelas 1. Hari ini Bu Fani mau belajar bersama-sama anak-anak soleh-soleha semua untuk apa saja aturan yang harus kita lakukan di kegiatan siang hari. Dan setelah pulang sekolah sebenarnya aturan-aturan ini selalu kita lakukan ya ketika kita sekolahnya di sekolahan atau sekolah tatap muka. Tapi karena kita masih sekolah di rumah, jadi pengetahuan kita dulu ya, biar semuanya tahu. Nanti ketika kita sekolah, anak-anak sudah terbiasa karena sudah tahu, oh iya pernah Bu Fani jelasin seperti itu ya. Yang pertama di sini Bu Fani ingin menceritakan aturan apa saja kegiatan yang dilakukan pada siang hari setelah pulang sekolah. Pastinya apa aja di situ? Yang pertama adalah setelah pulang sekolah itu anak-anak harus, jadi ini semuanya harus tahu dulu ya. Nanti prakteknya kalau coronanya udah pergi baru kita praktekin sama-sama ya. Yang pertama adalah meletakkan sepatu di rak atau di tempat yang sudah ditentukan ya. Tidak boleh naruh-naruh barang atau sepatu atau sendal itu berantakan. Selain nanti terlihat tidak rapi atau tidak teratur, juga bisa aja ya kalau yang adiknya masih kecil terinjak atau tersandung, jadinya malah bahaya ya. Jadi ketika kita sudah sekolah atau pergi dari manapun, setelah kita pulang rapikan kembali sandal atau sepatunya di rak yang sudah disiapkan. Yang kedua, aturan setelah pulang sekolah itu adalah mengganti seragam sekolah ya. Jadi seragam yang buat sekolah itu tidak dipakai untuk bermain ya. Ingat-ingat, jadi semuanya kalau di Insantakan seragamnya ada 5 nih. Misalnya hari Senin dipakai untuk Senin, Selasa untuk Selasa, Rabu untuk Rabu, Kamis untuk Kamis, Jumat untuk Jumat, dan seragam olahraga dipakai untuk olahraga ya. Itu harus semuanya dipakai sesuai aturan masing-masing. Kalau kita sudah pulang sekolah ya diganti ya, tidak dipakai untuk bermain atau untuk mainan sepeda atau dipakai untuk tidur-tiduran, tidak. Jadi setelah pulang sekolah kita sudah rapikan sepatu kita kemudian baru mengganti pakaian ya. Nanti dirapikan juga, tidak boleh. Kalau kan kita udah kelas 1 ya, harusnya sudah bisa semua. Jadi ketika kita sudah mengganti pakaian kita, letakkan di tempat bunda-bundanya buat mencuci. Jangan taruh aja di ruang tamu ya, nanti berantakan. Selain nanti tidak rapi, bisa aja malah nanti misalnya yang di rumah punya adik kena tumpahan air, kena tumpahan makanan, jadi akhirnya seragamnya jadi tambah kotor. Tapi ketika kita sudah mengganti seragamnya, diletakkan di tempat cuci baju kotor misalnya, jadi bundanya ketika mau mencuci langsung ada, daripada naruhnya berantakan pas kita mau pakai seragam ternyata belum dicuci karena kita naruhnya tercampur-campur dengan barang-barang lain ya. Yang ketiga, setelah kita meletakkan sepatu, mengganti seragam adalah makan siang. Nah, kalau di Insan Taqwa di sekolah kita nih, kalau kita sekolahnya sudah tatap muka, biasanya makan siangnya sebelum sholat duhur ya. Nanti bunda-bundanya kirim atau sudah bekal dari pagi, terus kita makan bareng-bareng guru, bareng teman-teman sebelum sholat. Nah, kalau misalnya karena kita sekolahnya belum di sekolahan, belum tatap muka, jadi boleh makan siangnya setelah sholat duhur di rumah ya. Kalau sudah sekolah gimana Bu? Boleh kita misalnya
makan cemilan atau apa setelah kita mengganti pakaian ya. Selanjutnya di situ apa kegiatanmu setelah pulang sekolah, macam-macam ya. Mungkin diingat-ingat boleh yang pas dulu kita TK apa aja ya. Misalnya aku main sama adik boleh. Misalnya aku kalau pulang sekolah sama mama disuruh istirahat dulu biar nggak capek boleh. Jadi macam-macam kegiatannya, tapi kurang lebihnya setiap anak sama yang 3 tadi ya, meletakkan sepatu, mengganti seragam, makan siang atau memakan cemilan ya. Selanjutnya di situ ada kegiatan pada siang hari sesuai aturan. Selanjutnya adalah di situ ya ada 2 gambar. Di situ ada siapa namanya? Jonas ya. Ada Jonas di situ dicontohkan sama Jonas, kegiatan yang dilakukan oleh Jonas sesuai aturan setelah pulang sekolah. Yang pertama apa tuh, Mbak? Yang sebelah kanan. Itu Jonas sedang meletakkan barang-barangnya, tasnya sesuai tempatnya, kemudian apa? Mengganti pakaian ya. Itu bagus, nanti boleh bukunya diletakkan sesuai tempat bukunya, kemudian tasnya diletakkan sesuai tempat tasnya ya. Tidak diletakkan sembarangan, apalagi kalau pulang sekolah main dilempar, itu tidak baik ya. Nanti selain rumahnya tidak rapi juga bisa aja ketika ada adiknya atau kakaknya lewat atau kamu sendiri lewat bisa tersandung pakai sama tas ya. Jadi ketika pulang sekolah kita letakkan semua barang-barang kita di tempat yang sesuai. Kemudian baru sesuai kayak yang Jonas contohkan, kita ganti pakaian untuk bermain atau baju santai ya. Kemudian di slide terakhir itu ada kegiatan siang hari sesuai aturan, yang di situ ada contoh sikapnya apa aja coba. Yang pertama boleh baca bareng-bareng apa? Makan siang tepat waktu ya. Makan siang tepat waktu. Ketika sholatnya belum ini boleh sholat duhur tepat waktu ya. Kemudian ada juga ketika kita sudah sekolah tatap muka, pulang sekolah tepat waktu. Kalau kita biasanya tepat waktu ya, karena mungkin kalau anak kelas 1 dijemput ya. Jadi kalau pulang jam 1 ya kita semuanya pulang jam 1 ya, tidak mampir-mampir, apalagi tanpa izin kita main ke rumah temen ya. Itu selain bikin bundanya khawatir juga tidak baik, karena kita tidak bisa istirahat ya. Jadi kalau jadi anak soleh-solehan, ketika kita sudah sekolahnya tatap muka, itu selain tadi makan siang tepat waktu, pulangnya tepat waktu, tidak mampir-mampir atau main ke rumah teman. Selain itu yang ketiganya adalah mengganti seragam dengan pakaian rumah atau pakaian bermain atau pakaian harian yang kita biasa lakukan ya. Kemudian di situ banyak ya, nanti boleh sama bundanya apa aja tanya jawab sikap-sikap yang sesuai aturan yang kita lakukan setelah pulang sekolah ya. Boleh misalnya apa Bu Fani? Boleh bermain dengan adik dengan tertib, kemudian membantu bundanya, misalnya apa, kalau siang-siang kan bundanya misalnya ngambilin jemuran ya, itu boleh juga membantu. Melipat baju yang kering boleh, atau ketika di rumahnya kelihatan ketika pulang sekolah adiknya baru main berantakan, misalnya kamu boleh bantu beresin ya, namanya adik-adik kan belum bisa beresin banyak, kakaknya bantu ya. Boleh istirahat, tidur siang ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin seperti itu ya. Oh ya, satu lagi, nanti ketika kita sudah pulang sekolah kita boleh karena kita sudah adaptasi kebiasaan baru, jadi ketika pulang sekolah hal yang harus kita lakukan pertama setelah kita assalamualaikum atau salam adalah mencuci tangan dari manapun. Jadi kita harus cuci tangan ya, baru melepas masker atau apa, karena nanti ketika kita sudah sekolah ini pasti kita kan pakai masker ya, macam-macam seperti itu. Mungkin itu dulu dari Bu Fani, terima kasih, semoga semuanya sehat di rumah. Setelah ini
boleh dikerjakan buku paketnya halaman 49 sampai 51, nomor 1 sampai nomor 5 muatan PKN. Begitu ya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu di rumah. Yang urut sama ayah sama mamanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.